Kata benda. Yang termasuk kata benda antara lain adalah makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati itu ada banyak banget. Contohnya di sini kaos kaki, meja, mobil, boneka. Ya. Semua kata benda ini bisa dihitung. Ya. Contohnya manusia nih, kita hitung ada berapa orang. 1, 2, 3, 4. Hewannya ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaos kakinya ada berapa? Ada 2. Mejanya 1, mobilnya 1. Bonekanya 1 ya. Jadi ini adalah contoh kata benda yang bisa dihitung. Nah, berdasarkan jumlahnya, kalau jumlahnya hanya 1, kita sebutnya kata benda tunggal. Kalau jumlahnya lebih dari 1, disebutnya kata benda jamak. Nah, memahami kata benda tunggal dan jamak ini sangat penting karena dalam bahasa Inggris bentuk kata benda tunggal dan jamak itu berbeda. Bedanya bagaimana? Kita lihat dulu kata benda tunggal ya. Dalam bahasa Inggris untuk menyebut kata benda tunggal bisa menggunakan one artinya 1, bisa juga menggunakan a atau en artinya setitik-titik. Titik-titiknya itu bisa diisi macam-macam, seorang, sebatang, dan lain-lain tergantung kata bendanya. Tapi secara inti a atau en adalah seperti one karena sama-sama menyatakan jumlah 1. Nah, pemilihan a atau en itu tergantung bunyi awal kata bendanya. Kalau bunyi awalnya bunyi huruf mati, gunakan e. Kalau bunyi awalnya bunyi huruf hidup, gunakan en. Nah, bunyi huruf hidup itu kan bunyi a, i, u, e, o ya. Kita lihat sini contohnya supaya jelas ya. Di sini gambar one boy, artinya satu orang anak laki-laki. Kita juga bisa mengatakan a boy, artinya seorang anak laki-laki. Kalau ada yang tanya, apa sih beda one dan a dalam bahasa Inggris? Yaitu sama aja dengan bedanya satu orang dan seorang dalam bahasa Indonesia itu apa? Kan secara arti sama dong, hanya beda sedikit cara mengatakannya saja ya. Jadi dalam bahasa Inggris juga sama antara one dan a, yaitu sebenarnya sama sih, hanya sedikit beda cara mengatakannya ya. Ini gambar apa? One girl, kita juga bisa mengatakan a girl. Yang ini one coconut tree, kita juga bisa mengatakan a coconut tree. Yang ini one apple, kita juga bisa mengatakan an apple ya. Jadi ini huruf mati ya, B, G, C itu huruf mati dan dibacanya bunyi mati semua. Beh, geh, keh ya. Sedangkan yang ini huruf hidup kan A dan dibacanya E, berarti hurufnya huruf hidup, bunyinya bunyi hidup, makanya pakai en. Contoh lain yang pakai en. One ID card menjadi an ID card. One umbrella menjadi an umbrella. One eel menjadi an eel. One ocean menjadi an ocean gitu ya. Jadi umumnya kalau huruf hidup itu dibacanya bunyi hidup ya, huruf mati dibacanya bunyi mati ya. Tapi hati-hati karena dalam bahasa Inggris itu ada 3 huruf ya, H, U, dan E yang kadang bunyinya beda gitu. Contohnya gini nih, dalam bahasa Inggris huruf H itu umumnya dibaca, tapi ada beberapa kata khusus di mana huruf H-nya itu tidak dibaca. Contohnya di sini nih, one house hanya dibaca ya menjadi a house. One hammer hanya dibaca menjadi a hammer. Tapi ini walaupun tulisannya ada hanya nih yang ini, hanya nggak dibaca. Kita nggak mengatakan hour, tapi hour hanya nggak dibaca. Sehingga one hour menjadi an hour. Di sini one air menjadi an air gitu ya. Lalu huruf U dan E. Huruf U kalau digabung dengan M itu biasanya dibacanya jadi ya. Jadi one umbrella menjadi an umbrella. Sedangkan huruf U saat digabung dengan huruf N dibacanya jadi U. One unicorn menjadi a unicorn. Jadi hati-hati walaupun awalnya sama-sama huruf U tapi yang di sini menjadi an, di sini menjadi a. Karena ini dibaca umbrella, ini dibaca unicorn ya. Yang ini one eel ya menjadi an eel ya. Huruf E itu umumnya dibaca I, jadi menjadi an eel. Tapi kalau E-nya digabung dengan U dibacanya U ya. Jadi di sini one eucalyptus tree menjadi a eucalyptus tree gitu. Jadi hati-hati ya dengan huruf H, U, dan E karena kadang menjadi en, kadang menjadi gitu ya. Nah, bagaimana dengan kata benda jamak? Kata benda jamak atau yang jumlahnya lebih dari 1 ya.
Dalam bahasa Inggris itu sebagian besar punya bentuk beraturan. Maksudnya ada aturan pembentukannya yang jelas, yaitu bentuk tunggal ditambah S. Contohnya di sini, one boy menjadi two boys, one girl menjadi two girls, one apple menjadi two apples, one umbrella menjadi two umbrellas. Nah, di sini semua ditambahin huruf S kan? Contoh lainnya nih, one hammer menjadi two hammers, one hour menjadi two hours, one unicorn menjadi two unicorns, one house menjadi two houses. Ya, semua ditambahin huruf S karena ini adalah kata benda jamak yang beraturan. Nah, kalau tadi dikatakan sebagian besar kata benda jamak itu punya bentuk beraturan, tapi ada sebagian kecil yang punya bentuk tidak beraturan. Artinya apa? Artinya memang tidak ada aturan pembentukan yang jelas, sehingga harus dihafal mati. Tapi jangan khawatir, karena jumlahnya nggak banyak kok, dan murid akan dibimbing guru untuk mengenalinya. Nah, ini Miss berikan daftar kata benda bentuk jamak yang tidak beraturan yang harus kalian hafalkan ya. Contohnya di sini adalah one deer menjadi two deer, tetap nggak ditambahin huruf S. Makanya tadi Miss bilang kan dalam bahasa Inggris itu nggak boleh sembarangan menghilangkan atau menambahkan huruf S. Ya, hati-hati karena huruf S itu bermakna. Ya, Miss ulangin sekali lagi, one deer menjadi two deer, tetap ya. One fish menjadi two fish, tetap. Nah, yang di sini ditambahinnya one ox menjadi two oxen, ya tambahinnya en bukan s, ya. One child menjadi two children, ditambahin ren, ya. Lalu yang di sini ada perubahan huruf ya, one man menjadi two men. Bacanya hampir sama sih man ya, tapi hati-hati tulisannya. Kalau cuma satu pakai huruf a, kalau lebih dari satu pakai huruf e, ya. Demikian juga dengan one woman menjadi two women, ya. One foot menjadi two feet, one tooth menjadi teeth, gitu. Hati-hati ya, huruf oo menjadi ee, ya. Nah, di sini ada one goose menjadi two geese, ya. One mouse menjadi two mice. Ini adalah bentuk-bentuk kata benda jamak yang tidak beraturan yang harus kalian hafal mati, ya. Nah, kesimpulan dari pelajaran kali ini, ya, yang termasuk kata benda adalah makhluk hidup dan benda mati. Tadi di awal sudah jelaskan ya. Berdasarkan jumlahnya, kata benda dibedakan menjadi kata benda tunggal berjumlah 1 dan kata benda jamak berjumlah lebih dari 1. Kita harus memahami pengertian kata benda tunggal dan jamak karena dalam bahasa Inggris ada perbedaan aturan penulisan kata benda tunggal dan jamak sebagai berikut. Untuk kata benda tunggal, kita bisa menggunakan one atau e atau en. Pemilihan e atau en-nya tergantung bunyi awal kata bendanya. Huruf mati umumnya berbunyi huruf mati, huruf hidup umumnya berbunyi huruf hidup. Contohnya one boy menjadi a boy, one apple menjadi an apple. Tapi hati-hati dengan huruf h, u, dan i. Ya, di sini contohnya one house menjadi a house, one hour menjadi an hour, one umbrella menjadi an umbrella, one unicorn menjadi a unicorn, one eel menjadi an eel, one eucalyptus tree menjadi a eucalyptus tree, ya. Sebagian besar kata benda jamak punya bentuk beraturan, yaitu tunggal ditambah s. Contohnya one boy menjadi two boys, one house menjadi two houses. Tapi ada sebagian kecil kata benda jamak yang punya bentuk tidak beraturan dan harus dihafal mati, yaitu one deer menjadi two deer, one fish menjadi two fish, one ox, two oxen, one child, two children, one man, two men, one woman, two women, one foot, two feet, one tooth, two teeth, one goose, two geese, one mouse, two mice, gitu ya. Berikutnya adalah latihan soal. Di situ kalian diminta menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Contohnya, satu anak laki-laki menjadi one boy, seorang anak laki-laki menjadi a boy, dua anak laki-laki menjadi two boys. Ya, sekalian kerjakan soalnya persis dengan di catatan. Jadi kalau kalian mau nyontek bisa, tapi ingat ya, kita belajar untuk mencari ilmu. Jadi jujurlah gitu ya. Oke, sekian dari Miss. Silahkan sekarang kalian buka catatan yang akan Miss kirimkan dan kerjakan tugasnya, lalu difoto dan kirim ke Google Classroom seperti biasa. Oke, good luck. See you.